yang paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Yuwin Asoy. Oke, masih nyari makanan, masih di versi kuliner. Dan apa namanya, dari kemarin tuh gue sempet di jalan ini ya, di daerah Cimanggu ya. Kalau kemarin kita sempat ada sate Pak Anung ya. Nah sekarang ini ada satu makanan yang apa namanya, gue cari di daerah pinggir lumayan ada nih ya. Dan dari kemarin tuh lumayan rame gitu. Oke, apa itu? Ini makanan yang termasuk yang paling banyak dicari di Bogor. Soto kuning, ya, soto santen. Nah ini nih, soto daging babat. Jadi dia tuh adanya di Jalan Raya atau di perumahan Cimanggu ya, Cimanggu Permai. Jadi ini perumahan Cimanggu Permai. Nah dia tuh nongkrongnya di pinggir jalan di sini nih. Soto daging dan babat. Lihat yuk, ada apa aja sih isinya. Dengan Pak siapa Pak? Ya, Pak Edi, Pak. Pak Edi. Dari tahun berapa Pak Edi? Dari tahun 2000. Nah, 9 atau 2000? Grogi. Nah, dari tahun berapa nih kira-kira? Dari tahun 2000-an? Dari tahun 90-an. Hah? 90-an? Oh, kenapa? 96 ya? 96. Oke, berarti udah berapa tahun tuh? Ntar dihitung sendiri aja deh, dari tahun 96 ke 2021 dihitung sendiri. Nih, lihat nih ya, ada apa nih? Mas, beli apa tadi, Mas? Saya kikil Sering beli di sini? Sering saya, Pak. Waduh, udah ada langganan. Makanya ini saya dari kemarin saya nyadar dia kayaknya sering habis ya. Gampang habis ya. Ya udah kita kenapa? Sampai sering sampai habis ya. Sampai sering sampai habis. Jadi Mas Edi Pak Edi ini sering nongkrongnya emang di sini ya Pak Edi ya. Ya saya mau beli dong Pak Edi. Bisa ada di sini aja, saya ntar makannya di sini aja. Iya, sama-sama Mas. Ternyata udah punya langganan. Ini nggak apa-apa nih dijualan di apa namanya, di daerah sini nih. Kenapa? Channel YouTube-nya apa? Yuwin Adventure. Yuwin Adventure. Iya. Yuwin. Yuwin. Tulisannya YUWIN. Oh, Yuwin. Yuwin. Sip. Makasih. Yo. Ya, Yuwin Adventure. Oke. Ini apa jadi? Pak, ini tuh daging. Ini ada daging ya. Ya udah saya minta dagingnya 2. Oke, kita minta daging 2. Terus kita ini ada apa lagi nih? Ada kikil. Terus ada apa lagi? Ada babat ya. Nah, ini sama ini daging juga ya? Daging juga, Pak. Saya minta apa ya? Ini apa yang ini nih? Cendol. Cendol. Cendol tuh apa sih? Gaji ya, lemak ya. Oh ini cendol, ini lemak. Ini cendol juga ya. Ya udah cendol. Jadi 2 daging, 1 cendol sama 1 kikil. Ini berapa nih kalau gini segini Mas? Satu potong 5.000, Pak. 1 potong 5.000. 1 potongnya 5.000 berarti 20.000. Oke, 1 potongnya 5.000. Terus kuahnya, coba lihat kuahnya Pak Edi. Ini kuahnya tuh bikin sendiri ya? Bikin sendiri, Pak. Oke, jadi kuahnya santan kuning. Bikinnya dari jam berapa? Bikinnya dari jam 5, Pak. Dari jam 5. Iya. Terus di sini sampai jam berapa biasanya? Di sini sih sampai jam 3. Jam 3 ya. Oke, ya udah saya pakai ini berarti 4 sama nanti ditambah itu ya. Penting, Pak. Emping, nggak ada perkedel ya Mas ya? Itu deh, nggak ada, Pak. Oke. Oke, jadi satunya tuh ternyata cuma 5.000 perak. Ya, jualan dari tahun 9 di sini terus nih Pak Edi. Di daerah Bogor ya, Pak. Di daerah Bogor. Ya. Tapi selalu di daerah Cimanggu ini. Cimanggu sini, Pak. Paling lama. Paling lama di sini. Oke, terus ini nggak apa-apa nih dijual di depan rumah kayak begini nih. Nggak apa-apa, Pak. Ya berarti ini si Pak Edi ini udah apa namanya udah dapat izin ya. Dan bayangin dia ini dari tahun 96 dan tadi kita lihat udah ada yang apa udah sempat langganan juga berarti ya. Nah, gue udah pernah nyobain dan ini endes banget. Gitu. Ini enak banget. Dan harganya juga very ekonomis dengan cuma hanya 5.000 perak. Ya. Satu potong dagingnya. Oke, dia dikasih apa namanya? Jeruk nipis, terus nah
Terus nasinya tuh satuannya di kayak gini. Nasinya satunya berapa, Mas? Adalah. Satunya berapa? Punya 2.000 Pak. 2.000. Ya udah kita pesen satu aja deh, gue nggak usah terlalu banyak. Oke, kasih micin, kasih apa tuh? Seledri, bawang goreng. Seledri, bawang goreng. Ya, dikasih garam, kasih micin. Itu yang paling enak. Kasih salsa. Nah, ini kalau ini bumbunya apa aja nih? Si bumbu kuningnya ini? Ada rahasianya? Iya, macam-macam rempah-rempah Pak. Rempah-rempah ya? Iya. Oke. Yang paling ketara itu apanya? Kunyit ya berarti ya? Kunyit, Pak. Oke, ini karena kuning gitu loh. Ini nih kuah sotonya nih. Oh, paling ini adalah kunyit ya. Kunyit. Itu ada daun salam ya, Mas? Daun salam. Oke. Daun salam sama daun serai. Ya udah, kita nanti makannya di mana? Di sini. Ya, udah berarti si abang ini si Pak Edi ini tuh udah hampir 25 tahunan ya. Berarti udah cukup legendaris ya si abang ini. Rumahnya di daerah mana, Mas? Daerah ini Pak, Cimanggu. Oh, di Cimanggu juga. Udah punya keluarga. Udah Pak. Keluarga di sini juga semua. Iya. Asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari Pemalang Pak. Dapat resep ini dari mana atau? Dari almarhum bapak saya. Oh, jadi resepnya dari almarhum bapaknya. Nah, ini nasinya nih. Nah, Mas, empingnya tolong dibukain dong. Dicampurin di sini aja empingnya. Nah, kita lihat nih. Jadi makannya tuh di pinggir kayak begini nih. Ya. Ini biasanya nih banyak banget Gojek ya, Grab gitu ya. Transportasi motor online tuh banyak, biasanya suka pada nongkrong di sini nih. Gue sering banget waktu itu. Kita cobain yuk. Kalau udah legendaris yang seperti gua bilang, itu pasti yang paling yang paling heboh itu adalah kuahnya. Lihat nih kuahnya nih. Gila. Gue udah sering banget ngerasain. Jadi soto kuning itu emang cukup fenomenal ya, maksudnya terkenal, kuliner yang terkenal dari Bogor itu adalah soto ya. Enak sih, ada soto kuning, ada soto Pasalam, kemarin kita udah ada soto ada soto Bang Ohim, kemarin juga kita udah sempat Bang Jaja ya, soto Bang Jaja. Nah, ini kalau ini beda banget. Kalau ini memang dia kuahnya ya itu dikasih micin, tapi rempahnya berasa banget. Kemarin juga kita udah soto Pak Yusuf juga ya. Nah, ini beda banget. Ini versi jajanan pinggir, tapi gua suka banget. Ini enak banget. Ini enak. Ini beda. Ini beda banget. Biarin makannya di pinggiran kayak begini ya. Ini bener-bener real street food. Jadi kita lagi jalan-jalan sama Wawa ya, ketemu sama si Kang Edi. Minumnya kenapa? Namanya channelnya Yuwin, YUWIN, Yuwin Adventure. Nanti bisa dilihat, udah ada banyak tuh. Nih. Terus, Adi jualan di sini izin sama yang punya rumah? Iya. Oh, dikasih izin? Iya. Ada bayar atau apa nggak? Iya. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti dikasih izin sama yang punya rumah. Ini punya rumah juga jualan nih. Dikasih bumbunya ada jahenya nggak sih, Mas? Jahe ada. Oh, ada jahe juga. Tapi gue sukanya ininya dibikin jadi satu supaya habis sama kuahnya. Lihat nih. Lihat tuh, juicy. Beda. Ini beda banget. Biarin di pinggir jalan, tapi nikmatnya
Lihat nih. Jadi ternyata dia udah punya langganan juga ya. Biasanya setiap hari habis ngambil apa berapa potong ininya daging apa semua itu berapa potong biasanya? Saya 100 lebih Pak. 100 lebih habis tuh. Alhamdulillah habis. Dia apa ini setiap hari di sini atau Ya muter-muter? muter-muter Pak. Muter-muter. Tapi Iya. kalau Kalau biasanya ini di kalau sini. Sabtu Minggu ya di sini ya. Iya. Oke, jadi pantesan kalau hari biasa nih gue jarang ketemu. Datangnya siang gitu. Datangnya siang. Dari jam berapa bukanya? Jadi tadi jam 11 ya? Jam 11. Jam 11 sampai jam 3 ya. Bawa lebih dari 100 potong dan alhamdulillah habis. Terus kalau kuahnya, kalau si dagingnya ini ngolah sendiri atau udah ada yang Olah sendiri Pak. Oh, ngolah sendiri juga? Iya. Dari pagi tuh ngolah sendiri gitu ya? Dari jam 5 lah. Dari jam 5 pagi, ngolah sendiri, dibumbuin sendiri, bumbu kuning. Ya terus udah gitu di bawah 100-an itu apa namanya? Si daging-dagingnya kikilnya itu ngambil atau ada yang nganter? Pikirnya Pak. Pikirnya Kenapa? langsung di itu Pak, di pasar. Oh, beli di pasar. Oke, udah ada langganan ya. Beli di pasar apa? Pasar Anyar. Sarannya. Oke. Ngolah sendiri. Resepnya dari resep almarhum bapak. Udah 25 tahun. Kuahnya gede. Lihat nih. Jadi sebenarnya selain si Mas tadi tuh udah ada beberapa orang juga yang ngantri. Jadi gue tadi nunggu agak sedikit sepi baru gue shoot. Jadi ini memang ini asli. Dibanding soto yang kemarin gue coba, soto pinggir ini. Karena mungkin dia rempahnya sama si micinnya tadi kali yang bikin enak. Kuahnya tuh beda banget dari makanan di pinggir jalan kayak begini ya. Ini bener-bener ada di pinggir jalan perumahan Taman Cimanggu, tapi makanan legendaris itu emang nggak bakalan nggak bakal ngebohongin yang namanya rasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis. Jadi silakan ke Pak Edi nih yang mau coba. Dia setiap weekend nongkrong di perumahan Taman Cimanggu. Dia ada di depan rumah ini yang ada jualan jus kekinian. Ya. Dan cukup ekonomis. Ya. Anak wajah ada berapa Bang tadi? Ininya 4. Ya, 4. Terus udah gitu sama nasi. Sama emping. Jadi berapa? 24.000. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Mas. Ya udah. Kayaknya udah cukup kenyang. Ya, walaupun di pinggir makanannya enak banget. 25 tahun. Silakan samperin Kang Edi di perumahan Taman Cimanggu Bogor. Sampai ketemu lagi di channel Yuin Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.